Selamat datang di sekolah kami, SLB Negeri Padang Lawas Utara, tempat bernaung bagi anak-anak istimewa yang belajar dengan cara yang berbeda, namun dengan semangat yang sama. Disinilah setiap senyum dan gerakan tangan bermakna. Disinilah keheningan bukanlah suatu keterbatasan, melainkan bahasa yang menumbuhkan pengertian. Dari keheningan tumbuh kehidupan ketika QR Code menjadi jembatan bahasa di kelas tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salimah Putriana Siregar SPD, guru di SLB Negeri Padang Lawas Utara. Saya mengajar di kelas anak-anak dengan hambatan pendengaran atau kita kenal juga dengan anak tunarungu. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman transformasi saya dari menggunakan kartu biasa menjadi kartu yang lebih interaktif berbasis QR Code. Kartu ini akan membantu anak-anak memahami kalimat melalui aksi dan bahasa isyarat. Di kelas, saya mengajarkan anak-anak tunarungu menyusun kalimat sederhana seperti "Aku menulis di buku". Selama ini kami menggunakan kartu bergambar dan tulisan sebagai alat bantu visual. Awalnya mereka tampak antusias dan semangat. Namun seiring berjalannya waktu, saya melihat beberapa hal yang menjadi tantangan. Anak-anak mulai bosan, fokus mereka cepat teralihkan, dan seringkali mereka meniru isyarat tanpa memahami makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Saya juga menyadari sebagian besar orang tua belum memahami bahasa isyarat. Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan penguatan komunikasi di rumah. Mereka hanya menggunakan isyarat di sekolah, dan itu membuat kemampuan memahami kalimat mereka berkembang lambat. Sebagai guru, saya berpikir, bagaimana cara agar mereka bisa memahami makna kalimat secara konkret, menarik, dan tetap menyenangkan. Yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana pembelajaran benar-benar bermakna bagi anak-anak tunarungu. Saya ingin anak-anak bisa melihat dan merasakan isi kalimat, bukan hanya membaca dan menirukan isyarat. Tapi bagaimana caranya menghadirkan aksi nyata dalam pembelajaran yang sederhana? Saya mencari media yang dapat menampilkan gerakan dan konteks kalimat dengan cara yang mudah digunakan di kelas. Dari situlah saya berpikir, bagaimana kalau kartu ini bisa menampilkan video aksi nyata hanya dengan memindai kode? Saya mulai membuat kartu kalimat dengan QR Code. Kartu ini saya desain di Canva. Lalu QR-nya saya buat menggunakan Assembler Edu. Setiap kode QR ketika dipindai akan menampilkan video aksi dan bahasa isyarat yang saya rekam sendiri. Untuk video aksi, saya menggunakan keponakan saya sebagai model anak kecil. Dan untuk bagian isyaratnya, saya tampil langsung sebagai guru yang memberikan contoh. Hari ini kita akan belajar untuk memahami kalimat, ya. Misalnya ibu tulis ada kalimat aku makan nasi. Anak-anak ibu harus tahu bagaimana tulisan kalimatnya, lalu bagaimana isyaratnya, dan bagaimana aktivitasnya, bagaimana aksinya, kegiatan dari kalimat itu. Jadi, ibu siapkan kartu. Masih ingat ya? Kartu. Kalau ada fotonya, gambarnya, kemudian ada di sini nanti kita scan. Kita scan. Sudah? Pojok kanan bawah, tekan. Sudah? Tekan sampai keluar. Ya, tunggu. Lagi loading. Sudah? Iya. Paskan kameranya ke barcode-nya. Iya, tunggu. Jangan digeser-geser, fokus.
Oke. Bagus? Siapa yang makan? Iya, betul. Siapa yang makan? Aku. Iya, karena di sini menggunakan kata aku, kata dia. Makan apa? Iya, apa namanya? Iya. Makan apa? Bu jawab pasti, Bu. Oke. Lihat. Siapa yang membaca buku? Aku. Iya, kenapa? Karena di sini masih menggunakan kata aku. Yes, bagus. Sekarang sedang apa aktivitasnya? Dia lagi ngapain? Oke, tidak. Iya, aktivitasnya, pekerjaannya di dalam sini sedang membaca. Dia lagi membaca. Oke, kalau pertanyaannya membaca apa? Yes, buku. Nah, belajar di rumah. Lihat kartunya ke mama, papa, ya. Nanti di scan. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berhenti di ruang kelas, saya ingin perubahan kecil ini juga dirasakan oleh yang lain. Saya mengundang rekan-rekan guru dan orang tua murid untuk melihat langsung bagaimana QR Code dapat menjadi jembatan bahasa antara guru, anak, dan keluarga. Dalam sesi kecil di ruang guru, saya menunjukkan bagaimana kartu kalimat sederhana bisa berubah menjadi media yang hidup, menampilkan aksi, suara, dan isyarat yang memudahkan pemahaman anak. Terjemahkan dalam bahasa isyarat. Ini kurang mengantarkan pada aksi dan gerak. Nah, ini gambar tidak bergerak. Jadi mereka hanya mengamati gambar saja. Tidak dapat menyambungkan makna kata berkata. Jadi mereka memerlukan contoh aksi nyata dari gambar ini. Berhasil? Ya, di play. Tenang lagi kalau masih hitam. Posisikan kameranya pas gini. Dengan adanya QR, dengan adanya video, anak lebih memahami dan tahu makna dari media gambar yang Ibu Salimah buat. Ini sangat bagus media ini karena belum ada di SLB. Dan saya pun sebagai guru tunarungu juga merasa bermanfaat sebagai rekan sejawat, bisa juga menggunakan media yang Ibu Salimah buat ini. Setelah menyaksikan penjelasan Ibu Salimah mengenai media pembelajaran yaitu berupa kartu ber-QR Code, saya merasa media pembelajaran tersebut sangat kreatif, sangat menarik, dan sangat bermanfaat. Sehingga saya juga bisa mengadaptasi media tersebut di kelas saya untuk berbicara. Terima kasih. Dari sini saya belajar bahwa transformasi tidak selalu harus rumit atau mahal. Terkadang dengan langkah kecil seperti menambahkan QR Code dapat membuka jendela baru bagi peserta didik untuk belajar lebih bermakna. Bagi saya, menjadi guru transformatif berarti berani bereksperimen, beradaptasi, dan membuka peluang baru bagi anak untuk dapat belajar dengan gembira.